Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Ya, kali ini kita akan membahas tentang penerapan turunan untuk menemukan fungsi naik dan fungsi cekung ke atas. Ya, ada pertanyaan seperti ini. Kita lihat soal aslinya. Tentukan interval fungsi Y sama dengan 2X min 4 sin X naik untuk 0 kurang dari X kurang dari 2pi. Ya, untuk melihat fungsi naik, fungsi turun, kita akan gunakan teori ini. Jika Y aksen lebih dari 0, maka fungsi Y naik. Jika Y aksen kurang dari 0, maka fungsi Y akan turun. Nah, oke, sekarang kita lihat Y aksennya. Ini kita turunkan, 2X turunannya adalah 2. Ya, sin turunannya adalah cos. Nah, selanjutnya kita akan cari pembuat nolnya. Y aksen sama dengan 0 saat 2 min 4 cos X sama dengan 0. Nah, maka didapatlah cos X sama dengan 2/4 atau sama dengan setengah. Nah, ini sama dengan cos 60 derajat. Ya, maka X-nya sama dengan 60 plus K kali 360. Dan X yang lainnya adalah min 60 plus K kali 360 derajat. Ya. Nah, selanjutnya kita cari nilai X1 dan X2-nya. Ini X1, ini X2-nya. K ini adalah bilangan bulat. Ya, kita masukkan 0. Masukkan 0 ke sini. 0 kali 360 itu hasilnya 0. Ditambah dengan 60, maka dapat 60 derajat. 0 kali 360 dapat 0. Ditambah dengan min 60, dapat min 60. Nah, min 60 ini tidak dipakai nanti ya, karena intervalnya adalah antara 0 dan 360 derajat. Berarti ini tidak dipakai nantinya. Nah, sekarang kalau K-nya 1. Nah, kalau ini 1, maka dapatlah 360 ditambah 60. 390. Ini juga di luar interval yang kita inginkan. Nah, ini nggak dipakai. Kalau ini 1, berarti 1 kali 360 ditambah dengan min 60. Hasilnya 300. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pengujian. Ya, 60 derajat, 300 derajat. Nah, kita uji kemana? Ke Y aksen. Kita punya X, lalu kita punya Y aksen sama dengan 2 min 4 cos X. Ya, untuk mengetahui tanda di sebelah kiri, kita cek aja dengan 0. Ya, aksennya sama dengan 2 min 4 kali cos 0. Cos 0 adalah 1. Maka ini hasilnya negatif. Nah, berarti ini tandanya negatif. Antara 60 dan 300 misalnya kita uji 90 derajat. Ya, aksen sama dengan 2 min 4 kali cos 90. Cos 90 0. Ini tandanya positif. Ya, nah selanjutnya kita tes misalnya dengan 360. Ya, kita boleh mengetesnya dengan 360 ya, walaupun di sini nggak masuk 360 ya. Atau bisa juga kita tesnya dengan 330 derajat. Maka Y aksen sama dengan 2 minus 4 kali cos 330. Ya, nah cos 330 sama aja dengan cos 30. Setengah akar 3. Nah, tentu akan menyulitkan. Ya, kita boleh tes dengan 360 walaupun di sini tidak masuk interval ya. Asalkan di sini tidak ada 360 ya.
di pembuat nolnya. Ya, kita akan gunakan 360. Ya, ya kalau ini 0 plus ya. Oke, saya tegaskan ini 0 plus artinya dia 0 tapi lebih sedikit 0 ya. Nah, ini batasnya sampai 0 ya. Ini batasnya 360. Ya, 360 min ya. Artinya 360 kurang dikit. Misalnya 359,99. Nah, kalau ini contohnya tadi 0, 0 plus artinya 0,0001 ya. Jadi 0 tapi positif ya, lebih sedikit ya. Nah, ini jadinya ya aksen sama dengan 2 min 4 kali cos 360 itu 1. Ya, ini hasilnya negatif. Nah, menurut teorema di atas, maka yang bertanda negatif dia akan terjadi fungsi turun, ini fungsi naik, ini fungsi turun. Gitu ya. Nah, ini ditanyakan fungsi naik, maka jawabannya adalah yang ini ya. Jadi naik pada interval 60 derajat, kurang dari X, dan kurang dari 300 derajat. Ya, kita rubah menjadi radian, ini jadinya pi per 3 radian, ini jadinya 5 pi per 3 radian. Nah, baik dengan demikian jawabannya adalah yang oke, pi per 3 tidak ada jawabannya. 5 pi per 6. Nah, kita bisa juga memilih bagian dari ini ya. Jika jawaban ini enggak ada, maka kita bisa juga memilih bagiannya. Jadi yang ada di antara 60 dan 300. Coba dicek ini kayaknya dia. Nah, ini kayaknya yang paling sesuai. Hmm. Ya, ini berarti 45 derajat, lebih kecil X, lebih kecil. Nah, ini pi per 30, 300 ini ya. Ya, jawaban ini benar ya. Jawaban ini benar walaupun tidak komplit intervalnya. Nah, kalau ini jelas salah ya ini ya. Nah, kalau ini berapa? 30 derajat. Sorry. 30 derajat, lebih kecil X, lebih kecil 300. Nah, ini salah ini ya. Sedangkan yang ini gimana? Oh, ini 45 pi. 180 bagi 5 ya. Nah, ini jelas salah yang ini ya. Oke. Nah, kalau ini 180 kali 3, 3 kali 180 dibagi dengan 5. Kita bagi 5 ya. Ini berarti 36. 36 kali ini 108 ya. 108 derajat. Nah, sedangkan yang ini 4 kali 180 dibagi 5 ya. Ini 36 ya. Kali ini berarti 144 ya. Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang ini benar, yang ini juga benar ya. Jadi pada interval tersebut fungsinya memang naik karena dia ada di dalam interval ini ya. Jadi jawaban yang komplit adalah seperti ini. Bila tidak ada, kita bisa memilih uh, himpunan bagiannya. Ya, jadi 108 lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada 144 derajat. Ya, baik. Jadi untuk kasus yang ini udah cukup jelas ya. Sekarang mari kita lihat berikutnya. Cekung ke atas ya. Cekung ke atas contohnya seperti ini ya. Ini cekung ke atas. Ya. Syarat fungsi cekung ke atas jika Y double aksen lebih besar 0, maka grafik cekung ke atas. Nah, cekung ke bawah contohnya begini ya. Jika Y double aksen kurang dari 0, maka grafiknya cekung ke bawah. Nah, gitu teorinya.
Nah, sekarang mari kita cari F aksennya. F aksen X turunan dari ini. 3X kuadrat min 6X dikurang 9. Lalu kita cari F double aksen X-nya. 6X dikurang 6. Ya, dia akan 0, pembuat nolnya apabila X-nya 1 ya. F double aksen bernilai 0. F double aksen X sama dengan 0 saat X sama dengan 1. Nah, disitulah titik kuncinya. Nah, sekarang kita lihat batasannya. Oh, ini dia tanpa batas ya. Nah, X sama dengan 1. Lalu kita lakukan pengujian X dan X double aksen. Ya, 6, X min 1. Ya, di sebelah kanan 1 misalnya kita uji X sama dengan 2. F double aksen 2, 6 kali 2 kurang 1. Hasilnya positif. Ya, di sebelah kiri 1 misalnya kita uji dengan 0. F double aksen 0. Ya, masukkan 0, ganti X-nya dengan 0. Ya, ini hasilnya negatif. Nah, berarti di sini negatif. Nah, dengan demikian kita sudah menemukan di mana dia cekung ke atas. Ya, di sini dia ya. Ingat kalau Y double aksennya lebih dari 0, maka dia cekung ke atas. Nah, ini ya, cekung ke atas. Kalau Y double aksen kurang dari 0, dia cekung ke bawah. Ini cekung ke bawah. Ya. Jadi pertanyaannya cekung ke atas kapan? Nah, di sini dia ya. Jadi cekung ke atas untuk interval X-nya lebih besar daripada 1 ya. Untuk X lebih besar daripada 1. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini. Ya, jawaban ini sebetulnya bisa juga ya. Nah, karena ini masuk apa? Subbagian ya, bagian dari ini ya. Nah, kita pilih aja jawaban yang paling lengkap adalah yang ini ya. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Baik, demikian penjelasan saya untuk fungsi naik dan cekung ke atas. Semoga bermanfaat. Ada yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman sehingga mereka mendapatkan manfaat. Nah, untuk video-video yang lainnya tentang turunan, silakan adik-adik masuk ke playlist turunan sehingga adik-adik lebih memahami apa itu fungsi naik dan apa itu kecekungan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.